Unsur paling diperlukan dalam sinkronisasi itu adalah bukan hanya program tapi hati. Kalau hati sudah terpecah, jangankan satu kantor, ya, satu kasur pun itu tidak akan jadi apa-apa. Betul bapak-bapak, ibu-ibu. Yang harusnya bahagia jadi terasa seperti neraka. Ketemu rasa mau pergi. Itu karena apa? Nggak sinkron hatinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi juga Imam Ahmad. Di antara satu doanya itu adalah Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, alif itu satukan, sinkronkan kalau kita pakai bahasa agak keren. Ya Allah, sinkronkan hati-hati kami. Dalam riwayat yang lain dikatakan, andai engkau Muhammad itu mengeluarkan emas ya, sebesar gunung Uhud untuk menyatukan hati-hati manusia, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan sanggup untuk menyatukan hati-hati mereka. Jadi ketika yang sudah enak satu kantor, punya keluarga enak satu keluarga, menyatu sinkron, maka tentu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Ini karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bisa sinkron hati ini. Nanti sinkron program nyaman aja, mudah. Tapi kalau hati sudah terpecah belah, ya program apalagi saling sikut, saling tusuk antar rekan kerja itu biasa terjadi ya, di dunia nyata saat ini. Jadi ini doa bagus, bisa dibaca sebelum salam. Allahumma alif baina qulubina. Lanjutannya wa aslih dzata bainina, dan perbaiki persoalan, mungkin ada problem, ada masalah di antara kita, ada ketidakenakan hati, wa aslih, maka reformasilah, perbaikilah. Nah kita ini mungkin salah satu upaya untuk memperbaiki ya, kalau ada persoalan, kesalahan, maka kita saling memaafkan. Bahasa di kampung halal bihalal ya, silaturahim dan seterusnya. Apalagi ini bulan Syawal. Biasanya ada mohon maaf lahir dan batin. Ini kita sama, walaupun mungkin baru pertama kali ketemu atau mungkin sudah ketemu di jalan, kita kalau ada kesalahan, kekhilafan, kita saling memaafkan. Dan ini ciri di antara orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran dikatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang menafkahkan hartanya dalam kondisi lapang maupun sulit, infak. Kemudian kadhimin al-ghaidh, menahan diri dari marah. Kalau kita tidak bisa menahan diri dari marah, hubungan apapun cepat rusak. Jangankan ini antara rekan kerja, keluarga pun begitu. Anda tidak bisa nahan diri dari marah. Begitu marah itu kadang kata-kata yang enggak tertata, kata-kata kotor bisa keluar. Maka sifat orang bertakwa kadhimin al-ghaidh, menjaga, menahan diri dari kemarahan. Baik diam, kalau marah diam. Pikirkan dulu mau ngomong apa. Kemudian wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan manusia. Ini kalau sifat-sifat ini ada, insya Allah mau sinkron koordinasi itu mudah. Jangan gampang marah. Kalau ada kesalahan mudah memaafkan. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doanya ini ngajari doa aja ya. Mudah-mudahan hafal. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Ini Nabi ngajari wahdina subulas salam. Tunjuki kami ya Allah ke dalam jalan keselamatan. Nah, ibarat program ini, programnya juga bagus nanti. Sudah sinkron, bisa koordinasi, programnya bisa
jalan dengan selamat. Nah, doa ini lebih bagus dari sekedar ini. Kalau ini kan program jalan, kalau ini keselamatan sampai akhirat kita minta. Kemudian lafaz berikutnya wa najjina minadz dzulumati ilan nur. Selamatkan kami ya Allah dari kegelapan menuju cahaya. Ini ungkapan ya, bukan berarti nanti kalau ruangannya gelap beli listrik, enggak. Tapi ini menunjukkan kadang hidup itu kita kehilangan pedoman, mau kemana enggak jelas. Sudah banyak harta, banyak nikmat Allah kasih, masih stres saja. Dan banyak di Indonesia ini kasus seperti itu. Kalau tidak salah datanya itu ada sekitar puluhan ribu kasus bunuh diri setiap tahun. Bukan hanya orang miskin, kadang orang putus cinta, orang kaya dia sudah tidak punya lagi keinginan untuk hidup, akhirnya memilih jalan pintas. Kemudian doanya wajannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan jauhkan kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari kekejian, dosa, ma dhahara minha yang jelas, wa ma batan yang tidak jelas, yang tidak nampak. Jadi kadang kesalahan itu bisa nampak jelas, orang berzina, mabuk dan sebagainya. Bisa juga kesalahan yang tidak nampak, hanya Allah yang tahu. Kita dan Allah tahu hati kita yang kotor. Nah itu doa. Jadi Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minal dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berkahi telinga pendengaran kami, wa absarina, dan mata kami penglihatan, supaya tidak mendengar lagi yang diharamkan Allah, mata tidak melihat apa yang dibenci Allah Ta'ala. Kemudian berkahi pula wa qulubina, hati kami, supaya tidak kepikiran hal-hal yang tidak baik. Kemudian wa azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, ya, dan zuriat kami. Nah, dan masih panjang ini doanya. Nah itu aja dipotong situ sampai kita mau salam dibaca, insya Allah bagus lah. Insya Allah bagus. Ini doa biasa dibaca Abdullah bin Mas'ud, diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu beres, insya Allah, ya, Allah lapangkan hati kita untuk memaafkan kesalahan teman kita, Allah tautkan hati kita. Maka yang penting juga itu adalah untuk suksesnya sebuah kerja itu diawali dengan niat. Niat. Di dalam tafsir Ruhul Bayan, Imam Syekh Ismail Haqqi Al-Bursafi, ini ulama Turki, ada nulis tafsir. Kuburannya ada di Bursa. Kita waktu berkunjung ke sana sempat ziarah ke makam beliau, tapi tidak seperti makam-makam di Indonesia. Kalau di sini ulama besar itu yang menziarahi pasti banyak. Kalau di sana biasa aja di dekat, kalau bahasa sekarang di sini pesantrennya itu ada. Beliau katakan di dalam Ruhul Bayan, innamal atiyah ala qadrin niyah. Sesungguhnya pemberian Allah Ta'ala, kita mau dikasih sukses atau enggak, itu diberikan sesuai dengan kadar niat. Jadi niat kita, kalau sudah kita semua sudah tua, ya, belum ada yang tua sekali, tumir, ada yang tua biasa, maka untuk beramal itu kalau banyak-banyak mungkin sudah pada tidak kuat. Menambah kuantitas itu mungkin sulit, membanyaki amal sulit. Tapi amal yang ada itu bisa ditambahi berkahnya, ditambahi apa? Niatnya, karena pemberian Allah itu disesuaikan dengan kadar niat. Kita sholat, kita kerja, ibu-ibu masak untuk suami, mencuci, melayani suami, suami bersikap baik kepada istrinya. Itu semuanya ketika diniatkan dengan benar,
maka itu nilainya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal atiyah ala qadri niyyah. Pemberian itu kadarnya sesuai dengan kadar niat. Kalau di dalam hadis dikatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Ada diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ada orang yang gagah datang melewati sahabat. Gagah, semangat begitu. Maka sahabat ini ada yang komentar, ya Rasulullah. Jadi komentarnya, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Andai pemuda yang gagah ini itu berjuang bertempur di jalan Allah, tentu akan mantap. Badan gagah, kuat, terengginas, dipakai berjihad di jalan Allah. Ini komentar sahabat melihat orang yang gagah perkasa begini. Kemudian apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Andai dia ini keluar rumah bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu juga fi sabilillah. Jadi jangan disepelekan kerja. Orang mikirnya perang, ini mikir kerja. Walaupun perang itu juga, kalau itu memang betul-betul jihad fisabilillah, itu disebut dalam hadis itu zirwatu sanamih, mercusuar Islam. Tapi bukan berarti mengecilkan kerja. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fisabilillah. Kalau dia itu keluar rumah, dia bekerja untuk menghidupi dua orang tuanya yang sudah sepuh, sudah tua renta, maka itu juga di jalan Allah Ta'ala. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ta'affuhu. Kalau dia itu keluar kerja untuk menghidupi dirinya sendiri, tu'ifuhu, yang dia menjaga iffah, menjaga diri dari minta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga di jalan Allah Ta'ala. Jadi punya tanggungan atau sekedar kerja untuk menghidupi diri, niatnya supaya tidak minta-minta, tidak menjadi beban orang lain, maka itu adalah fi sabilillah. Kemudian Rasul katakan wa in kana kharaja riya'an mufakhiran. Kalau dia keluar itu karena riya, karena ingin berbangga-bangga. Oh, saya ini jabatannya ini, saya ini penghasilannya sekian, saya ini hartanya banyak, ingin berbangga-bangga, fahuwa fi sabilis syaiton, maka dia berada di jalannya syaitan. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, niat, ya, niat. Sinkronkan hati, niat ini diberi niat spiritual, maka hal-hal kecil yang biasa itu akan menjadi luar biasa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan budak. Kemudian dinar yang dinafkahkan untuk memberi makan orang miskin, dan 1 dinar yang engkau beri nafkah dengannya keluarga engkau. Yang paling besar kata Rasulullah pahalanya adalah 1 dinar untuk memberi nafkah keluarga. Dari sini dipahami kewajiban itu lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Ngasih duit ke anak, ke istri, ngasih makan, tapi itu sambil diniatkan ini kewajiban orang tua, maka itu lebih besar pahalanya daripada sedekah ke fakir miskin, membebaskan budak, bahkan fi sabilillah. Ini bukan ngajari pelit, tapi itu bicara level kewajiban, level prioritas. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan apa tadi?
amal yang sederhana itu bisa kita jadikan luar biasa dengan niat, termasuk bahkan tidur sekalipun. Nah berikutnya itu tentang tentunya melaksanakan itu dengan terampil. Jadi tidak cukup niat, tapi keterampilan ini penting. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan, Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu senang kalian ini kalau melakukan suatu amal itu dilakukan dengan itqan, dengan mutqin, dengan terampil, dengan sempurna. Jadi sudah sinkron bagus, niatnya bagus, kerjaannya mesti bagus, terampil. Bahasa sekarang apa itu? Profesional atau yang sudah kalau ada teknologinya yang canggih sekalian. Nah, insya Allah kalau itu semua kita lakukan, kehidupan kita bakalan nyaman, ya. Nyaman dan tentunya barokah.